Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bohel ya. Oke. Di sini sesuai judulnya teknik nenen ya. Teknik nenen itu no extreme no entry. Jadi yang dimaksud dengan nenen itu bukan nenen ini ya. Nenen itu no extreme no entry. Artinya ekstrim itu harus terjadi di time frame yang kedua. Ketika time frame kedua tidak ekstrim, artinya teman-teman tidak boleh ambil entry atau tidak boleh diturunkan. Kita coba belajar mencari momen nenen ini ya. Nah, oke, di sini seperti biasa saya menggunakan re-entry H1 ya. Dimana kalau H1 ini di sini contohnya teman-teman. Ketika kita menemukan momentum atau CSAK ya, kita boleh entry manakala terjadi momen tadi ya, momen nenen itu no entry no extreme ya. Jadi misalkan ini momentum, nah kalau di sini saya nggak berani analisa teman-teman. Kenapa? Karena MA high low-nya lebar, juga ada mid BB dan MA 50 di tengah-tengah. Di sini skip saja, jangan coba-coba mengambil analisa di sini ya. Oke, di sini saya kasih contoh momen nenen ya. Nah, di sini ada momentum ya. Kemudian harga naik ke MA high di sini. Oke. Momentum, kemudian harga masuk ke MA 10 di sini ya, ke zona re-entry-nya. Berarti ini adalah zona re-entry dari sini, momentum sini. Nah, kemudian yang sebelumnya sini, ini ada momentum dan candlestick menuju MA 10 ya. Nah, harap dicatat baik-baik juga. Paling bagus itu ketika re-entry itu menyentuh sampai MA 10-nya teman-teman. Jangan cuma misalkan hanya MA 5-nya saja. Paling bagus itu sampai MA 5-10, apalagi seperti yang ini. Selain MA 10, candlestick ini juga rejection MA 50 juga mid BB. Artinya ini sangat bagus sekali teman-teman, rejectionnya MA 50, MA 20 atau mid BB, kemudian MA 5 dan MA 10 high di sini di rejection. Yang jadi pertanyaan, kenapa di sini turun ya? Ini di sini turun teman-teman, bentar. Nah, ini di sini turun, kemudian di sini pun turun. Oke, kalau kita menggunakan teknik ini, maka yang harus terjadi di time frame yang kedua di M15 itu ekstrim ya, karena no extreme no entry. Kita lihat di time frame kedua di M15. Oke ya, nah ini time frame keduanya ekstrim, apalagi ada setup lubangnya di sini ya. Kemudian untuk yang sini sama, di sini pun terjadi ekstrim dan setup lubang ya. Nah, ini dua-duanya itu sama teman-teman. Sama gimana? Artinya kita di sini bisa diturunkan lagi ke time frame yang ketiga di M5. Oke, kita coba lihat di M5-nya ya. Di M5 sini seperti biasa, kita hanya menggunakan konfirmasi MA 50 sini. Nah, ketika breakout MA 50, kita sell dan pastikan ini, jangan lupakan ini teman-teman ya. Nah, ini oke. Bagus sekali nih. Stokastiknya juga di atas. Kita lihat momen yang di sampingnya, apakah stokastiknya juga di atas. Nah, kan. Jadi di sini sudah sangat lengkap sekali ya. Dimana H1 momentum ya. Kemudian time frame kedua itu ekstrim, apalagi ekstrimnya ada setup lubangnya di sini. Nah, time frame ketiga itu stokastiknya wajib di atas. Kita lihat time frame ketiga ternyata memang di atas. Nah, ini adalah dua momen yang paling saya sukai teman-teman. Dua momen favorit saya. Nah, kita sell di sini. Lalu kita tinggal entry dan tarik Fibo ya. Nah, untuk take profit, mau take profit 1, mau take profit 2, mau take profit Avanza boleh di sini ya. Nah, kebiasaan saya ketika entry di sini, saya hanya akan ambil lebih dari 10 pip dan kurang dari 20 pip. Oke, berarti di sini di harga
13722, kalau sampai 13710 di sini udah dapat 12 pip teman-teman. Nah, boleh di sini boleh ya, ataupun kita ambil di TPA Pansa sini boleh dapat 22 pips ya. Jadi momen yang pertama ini down ya, berhasil ya. Artinya momen nenennya berjalan. Lalu yang kedua di sini kita tarik Fibo juga. Nah, ini dari sini sampai ke sini. Nah, di sini kita lihat dari tempat entry ke TP1 84 sampai 96 itu 12 pip ya, cukup ya, lebih dari 10 pip teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa ambil sell di sini. Ambil sell apa? Bisa take profit di sini cukup 12 pip, udah lebih dari cukup ya. Nah, misalkan 0,01 berarti cuma dapat 1,2 dolar. Kalau 0,05 berarti dapatnya 6 dolar. Kalau lotnya 0,10 berarti dapatnya 12 dolar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya hapus lagi dan saya jelaskan lagi dari awal ya. Jadi momen ini momen paling idaman bagi saya teman-teman. Momen idaman itu dimana ketika memang di sini ya. Ini juga memang udah zone zero loss ya, dimana MA50 ini crossing mid BB. Di sini ya. Ini dua-duanya memang sudah di zone zero loss. Ketika terjadi zone zero loss lalu ada momentum ya. Langkah pertama kita cari momentum dulu. Nah, ini. Momentum udah dapat. Kemudian harga ke MA high di sini. Ini yang kedua kita udah dapat di sini ya. Dia udah ke MA high di sini. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, kita turun ke time frame kedua di M15. Nah, inilah kuncinya di M15 teman-teman. Kunci M15 ini memang harus ekstrim. No entry. Nenen ya. Oke, nah dua-duanya ekstrim. Apalagi dua-duanya juga setup lubang. Nah, berarti ini sudah masuk rules kedua. Jadi rules 1, rules 2 udah locking, udah dikunci. Artinya kita tinggal turun ke time frame ketiga. Time frame ketiga yang kita butuhkan hanya stokastik ke atas teman-teman ya. Nah, dua-duanya stokastiknya masuk ke overbought, artinya teman-teman bisa sell di breakout MA50. Oke ya. Nah, ini ya. Jadi seperti ini teman-teman setup favorit saya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi nanti teman-teman silahkan dicoba-coba di backtest sendiri ya. Sambil Sabtu Minggu itu belajar membacktest momen-momen minggu kemarin. Mana yang miss, mana yang berhasil, terus take profitnya berapa, itu tuh harus teman-teman punya catatan. Jadi dari minggu ini yang terjadi momen nenen ini berapa, prosentasenya yang berhasil berapa dan yang gagal berapa, yang sampai TP2 berapa, yang cuma di TP1 berapa, yang sampai TP3 bahkan turun jauh banget berapa. Itu nanti dijadikan acuan teman-teman untuk ngambil take profit di mana itu, karena nanti momennya kan berbeda-beda ya. Kalau dijelaskan di sini bakal sampai 2 hari 2 malam nantinya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.